Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita perlu berdoa? Kita berdoa setiap hari. Kita perlu berdoa karena kita bukanlah makhluk yang sempurna, yang cukup dengan diri sendiri, tetapi makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, dan hidup kita tergantung dari kemurahan Tuhan. Misalnya yang paling konkret, yang setiap saat kita rasakan, baik sadar atau yang kita terima, baik sadar ataupun tidak sadar, oksigen yang kita hirup. Tanpa oksigen, matilah kita. Dari mana oksigen? Kalau tidak disediakan oleh Allah melalui alam. Meskipun dikehendaki, doa kita tidak menambah apapun pada Allah, tetapi berguna bagi keselamatan kita, sebagaimana nanti akan kita doakan dalam prefasi umum keempat umum. Sebab meskipun engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah. Maka pujian kita kepada Tuhan tidak menambah kemuliaan Tuhan sedikit pun, tetapi merupakan anugerah bagi kita dan berguna bagi keselamatan kita, hingga kita makin menggantungkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan makin berkenan pada hidup kita dan memberi berkat. Pada minggu lalu kita diajak merenungkan bagaimana intensitas kesungguhan dalam berdoa, yaitu berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan, jauh lebih penting daripada isi dan intensi doa. Karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan dan akan mengabulkan apa yang pas dan pantas untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus menampilkan dua orang yang berdoa untuk mengajari, terutama orang-orang Farisi yang seringkali menjadikan doa suatu ajang pamer atau bela diri. Orang Farisi datang berdoa bukan untuk bersujud kepada Tuhan, memohon ampun atas kesalahannya, bersyukur atas berkat-Nya, dan meminta berkat untuk hidup selanjutnya. Ia datang malah memamerkan diri di hadapan Tuhan, bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, terutama pemungut cukai yang juga berdoa di sampingnya. Doa yang adalah relasi intens dengan Allah, seraya menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan, ketidaksempurnaan, malah menjadi ajang bela diri dan penghakiman terhadap sesama. Aku lebih baik daripada orang jahat. Itu ibarat orang yang duduk misa bersama-sama. Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang itu. Nah, itu seperti itu doa itu ya orang Farisi. Dan doanya diucapkan. Bayangkan saja kalau ada yang di sebelah kita yang berdoa, ya Tuhan, aku bersyukur aku selalu bisa menjaga mulut, tapi orang ini suka bergosip terus. Bayangkan ya, marah tidak kita? Kurang ajar, apa yang kamu ya? Nah, tapi orang pemungut cukai itu ada reaksi tidak? Tidak ada reaksi apapun. Bahkan disebut tidak seperti pemungut cukai ini. Kedengaran tuh doanya itu, tapi dia diam saja. Doa yang seharusnya menjadi saat bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahi banyak berkat dalam hidupnya, malah menjadi ungkapan tak langsung bahwa ia tidak membutuhkan Allah dan dapat melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri. Itu salahnya orang berdoa. Ya. Pemungut cukai itu salahnya di situ. Pertama-tama, aku sepertinya segala sesuatu itu didapatkan tanpa butuh Allah. Maka dia mengatakan, lihat, saya Tuhan, saya bisa seperti ini. Sebaliknya pemungut cukai datang untuk berdoa, yaitu menghadap Tuhan yang dialami sebagai Maha Pengampun dan penuh belas kasih. Pemungut cukai menyadari ketidakberdayaan dosanya, hingga ia tidak berani menengadah ke atas, tetapi menundukkan kepala sambil memukul diri tanda tobat. Mungkin dia berkata ampun.
dan mohon belas kasih Tuhan. Ia ingin mengikuti kehendak Allah, tapi gagal. Ia menyadari kegagalan hidupnya terjadi karena jauh dari Tuhan. Ia kini membutuhkan rahmat Tuhan supaya tidak gagal lagi, supaya tidak jatuh lagi. Siapa yang tidak mau hidupnya seperti pemungut cukai yang penuh berkat? Berpuasa, bukan pezina, bukan merampok, memberikan sepuluhan dalam hidupnya. Siapa yang tidak mau seperti itu? Mau pemungut cukai itu juga, tapi gagal lagi, gagal lagi. Maka kini ia datang memohon berkat. Ia ingin dekat dengan Allah dan mengandalkan kekuatan Allah, hingga mungkin ia tidak mendengar tuduhan orang Farisi. Mengapa dia tidak mendengar tuduhan orang Farisi? Tidak seperti berdosa seperti pemungut cukai itu. Kenapa? Padahal diucapkan keras. Karena dia fokus pada Tuhan, hingga tuduhan orang lain tidak terdengar. Kebisingan orang lain pun tidak terdengar. Karena apa? Fokus pada Tuhan. Belas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan menyerap dia hingga dia konsentrasi. Itu ibarat seorang yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai dia meneteskan air mata, sampai dia bernangis terseguk-seguk, dan dia tidak memperdulikan sesamanya karena tersedot oleh belas kasih Allah. Bagi pemungut cukai, doa adalah perjumpaan dengan Allah yang murah hati dan penuh belas kasih. Ia tidak meminta apapun, apalagi menikte Allah, kecuali meminta rahmat Tuhan. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Hanya kasihanilah aku. Kalau Tuhan berbelas kasih, maka ia akan berbuat sesuatu yang jauh melampaui apa yang kita minta dan kita pikirkan. Dengan pengakuan semacam itu, ia memuji dan memuliakan Allah sebagai Tuhannya, sebagai sumber keselamatan, sebagai sumber keberhasilan. Maka tanpa dia, ia akan gagal. Sikap doa yang jujur dan rendah hati inilah yang dibenarkan oleh Allah. Allah mendengarkan doa orang remuk redam dan rendah hati yang diungkapkan dengan sebulat hati. Maka dikatakan dalam firman Tuhan juga, Allah berkenan pada orang berdosa yang bertobat. Tetapi Allah lebih berkenan lagi kepada orang saleh yang menggantungkan hidupnya pada Allah dan hidupnya mampu menghadirkan belas kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa setiap hari. Sekarang pun kita sedang berdoa dalam perayaan Ekaristi ini. Apa yang kita doakan? Fokus apa yang kita alami selama perayaan Ekaristi ini? Apa yang kita dengar? Apa yang kita saksikan? Apa yang kita pikirkan? Cara mana yang lebih sering kita lakukan? Berdoa seperti orang Farisi yang memamerkan keberhasilan dan kehebatannya. Apakah salah orang berhasil? Apakah salah orang hebat? Tidak, bagus. Salahnya orang Farisi adalah seakan berkata, aku berhasil seperti ini, tanpa engkau pun aku bisa. Itu kesalahannya. Ataukah kita berdoa seperti pemungut cukai yang menepuk dada ampun-ampun dengan berkata, kasihanilah aku? Ataukah dengan cara khas kita sendiri? Bagaimana sikap badan kita dan sikap hati kita? Ada dua. Ada sikap hati yang memohon belas kasih pada Allah. Ada sikap badan yang tertunduk, berlutut, merebahkan diri sampai mungkin kepala sampai ke tanah. Mohon ampun. Kadang-kadang kita memerlukan sikap badan untuk menunjukkan, Tuhan mohon ampun. Sikap badan diperlukan untuk mendukung sikap hati yang ada pada kita. Maka akan jauh lebih baik mungkin kombinasi itu, bahwa keberhasilan, kesuksesan dibutuh Tuhan berkenan kepada orang yang berhasil.
kepada orang yang sukses tetapi sungguh mengandalkan Tuhan. Alangkah indahnya orang yang berdoa, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Lihat Paulus di dalam bacaan kedua, aku akan begini. Karena apa? Karena Tuhan. Aku akan begini. Hebat, luar biasa. Karena apa? Tuhan. Bayangkan, aku bersyukur Engkau berikan keluarga yang luar biasa. Sumbernya siapa? Engkau. Aku bersyukur keluarga harmonis. Aku bersyukur anak-anak berhasil. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak terjebak pada hal-hal yang penuh godaan. Tanpa Engkau aku jatuh sesaat. Tanpa mengadili orang lain, tetapi mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seraya berkata, Tuhan, ampunilah aku. Kadang-kadang aku gagal juga menghadirkan Engkau dalam hidup sehari-hari. Jadi apapun keadaan kita, dalam keadaan apapun yang dibutuhkan, sikap hati kita pada Tuhan dan sikap badan kita. Maka ketika kita berdoa Ekaristi, duduk dengan sopan. Bayangkan saja, kalau ada pernah saya dalam perayaan Ekaristi, bukan di gereja, di suatu aula besar, orang duduk paling depan ada umat yang duduk menyender begini, kaki ditumpahkan, luar biasa. Padahal di situ ada sakramen. Nah, ini sikap doa, ya. Maka sikap doa juga diperlukan. Mungkin orang Farisi itu begini, wah lihat. Nah, sedangkan orang itu meneguhkan, kasihanilah aku. Jadi sikap badan dan sikap hati dibutuhkan dalam doa untuk fokus pada. Hingga kita tidak mendengarkan suara apapun. Suara orang yang ngoceh, suara anak-anak yang berlari, suara ribut di sana, suara kereta api berbunyi ngangingung, suara apapun tidak dengar. Fokus pada Tuhan. Itulah yang diharapkan dalam doa. Melalui perumpamaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk bersikap rendah hati di hadapan Tuhan yang tampak dalam sikap badan kita. Berlutut, menundukkan kepala. Kadang-kadang sikap itu bukan berbaring, bukan tidur. Apapun keadaan dia. Ada orang yang berbaring sakit, tetap berdoa dengan sikap penuh hormat. Berbaring pun bisa dengan hormat. Dalam keadaan apapun, sikap badan dan sikap hati mendukung satu sama lain. Kita diajak fokus pada Allah. Di depan, jangan terganggu bisikan, obrolan, keributan, tuduhan, bahkan penghakiman terhadap sesama, agar kita makin mengandalkan rahmat Tuhan yang tanpanya kita akan jatuh, gagal, dan mungkin berdosa berat. Saat jatuh, janganlah ragu, datang merendahkan diri dan merembahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon ampun, agar setelah berdoa kita dibenarkan oleh Allah, mendapatkan rahmat dan mengalami perubahan.